Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Zakir di Muzakir Official Channel. Kalau kita ngelihat ya, lagi heboh saat ini tuh terkait Sylvester yang berdebat keras dengan Rocky Gerung. Dan ternyata perdebatan yang terjadi itu bukan hanya perdebatan keras aja, tapi adu argumen yang berujung ke emosi. Jadi si Sylvester ini emosi ya, menanggapi tanggapan yang disampaikan atau argumen yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Setelah kita lihat juga ternyata si Sylvester ini bukan cuma ribut ya, bukan cuma ribut dengan Rocky Gerung juga, tapi beberapa narasumber yang ada di sana juga itu sempat ribut juga di sana. Namun yang menjadi catatan penting bagi saya itu ya, di sini ini kan si pendukung istana ini ya, si pendukung istana ini dia tuh mengatakan berulang ya bahwa si Rocky Gerung ini tidak ada manfaatnya, bahkan lebih condong ke body shaming ya. Jadi kayak menyerang pribadi dari si Rocky Gerung ini. Dan jika kita lihat ya namanya kita kalau misalkan berargumen ya teman-teman, atau misalkan kita adu argumen, itu ketika ada yang disampaikan dengan argumen, maka kita juga harus membantahnya dengan argumen. Namun yang terjadi di sini itu Sylvester ini jadi kayak apa yang disampaikan dengan ciri khasnya si Rocky Gerung ya, dengan ciri khasnya Rocky Gerung yang membuka wawasan dari setiap pendengarnya. Jadi kayak Rocky Gerung itu kalau misalkan menyampaikan sesuatu itu dibawa dulu dari kayak analoginya dan kenapa harus berpikir seperti itu. Dan biasanya sih dia akan menjelaskan kayak metodologinya dulu, ataupun pondasi atau dasar acuan kenapa itu harus bisa terjadi dan itu kenapa harus bisa diungkapkan. Dan di sini ketika awal mula ya si Rocky Gerung ini menyampaikan awal ataupun ide awal pemikirannya yang akan berujung ke poin yang ditanyakan oleh si Sylvester ini, ternyata lawan bicaranya ya dari Rocky Gerung ini malah mengumpat. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jadi kayak kata-katanya itu kasar banget ya, kasar banget, dan seakan-akan tidak mencerminkan seseorang ataupun sosok yang memiliki kapabilitas ataupun intelektualnya mumpuni lah di sana. Namun yang lagi-lagi ya teman-teman, apapun itu dan bagaimanapun argumen yang tersampaikan, nah ketika orang itu akan ataupun berhadapan dengan Rocky Gerung, harusnya dia mempersiapkan yang pertama mungkin mentalnya harus benar-benar kuat bagaimana cara atau bisa mematahkan argumennya Rocky Gerung. Selanjutnya harus punya literasi yang luas, sudut pandang yang begitu banyak, sehingganya ketika nanti akan berhadapan dengan Rocky Gerung itu bisa membandingi, minimal membandingilah apa yang akan disampaikan oleh Rocky Gerung. Kemudian dia juga harus kayak bisa menahan diri. Dan ya kalau misalkan dari saya pribadi melihat ya, manakala hal itu tidak dilakukan ya akan dibantai habis-habisan oleh Rocky Gerung ini ya. Namun kalau misalkan kita lihat juga ya, dengan ciri khasnya saya juga bangga banget punya sosok kayak Pak Rocky Gerung ini ya, yang tidak menghambakan gelar tapi membuka wawasan intelektualitas dari setiap
orang-orang yang mengikutinya itu kayak benar-benar oh ternyata seperti ini dan mencerdaskan bangsa. Dan ketika lawan bicaranya ini mengatakan bahwa Rocky Gerung itu ini kan manusia pecundang yang ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini, saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Makasih. Dari sini ya teman-teman, kita ya harusnya bisa melihat mana yang harusnya dijadikan pedoman dan yang mana orang yang bisa dijadikan satu acuan dalam mengacu sebuah keputusan. Kita berharap ya nantinya akan ada orang-orang ataupun sosok-sosok seintelektualitas Pak Rocky Gerung ini yang nantinya akan terus menyuarakan sebuah keadilan dan sebuah kebenaran. Kayak gitu. Nah, kira-kira kalau teman-teman sendiri gimana menyikapi perselisihan yang terjadi antara Pak Rocky Gerung dengan pendukung istana ini tadi? Coba deh kita diskusi di kolom komentar.